Yang kedua, peserta memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikat kerja untuk menyiapkan sumber daya pemeriksaan bahan dan proses produk halal. Ya, nah tadi ketika ada tugas dari LPH kita, jadi sebagai pengetahuan juga, auditor ini tidak akan bisa melaksanakan tugasnya apabila ya kita tidak bernaung di bawah LPH. Ketika LPH sudah menugaskan, baru kita menyusun rencana kerja kita. Ya. Apa referensinya Bu UK1 ini? Referensinya itu ada di keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI nomor 266 tahun 2019 tentang penetapan standar kompetensi kerja nasional Indonesia kategori aktivitas profesional. Nah, jadi kita merupakan aktivitas profesional audit itu kan dilakukan secara profesional, ilmiah. Ilmiah artinya apa? Kita mengikuti prosedur-prosedur atau kaedah yang sudah ditetapkan. Ya, dan teknis golongan pokok aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis lainnya pada jabatan kerja auditor halal. Jadi auditor halal ini merupakan pekerjaan profesional, Bu, dilakukan oleh orang profesional. Oleh sebab itu, yang bisa melakukan audit itu hanya auditor yang telah terdaftar di BJPJH. Ya, seperti itu. Nanti setelah Ibu Bapak berhak apa namanya, mendapatkan sertifikat kompetensi dari BNSP, nanti minta kepada LPH-nya untuk mendaftarkan ke BJPJH-nya. Nah, supaya nanti ketika ada proses audit, Ibu Bapak bisa ditugaskan. Nah, itu jadi salah satu bentuk profesional kita tadi. Nggak sembarangan orang bisa menjadi auditor, cuma semata-mata ditunjuk seperti itu. Nggak bisa, harus ada legalitasnya. Apa legalitasnya? Itu tadi, ya terdaftar di BCPCH. Untuk mendaftar itu harus ada juga apa namanya, harus ada sertifikat kompetensi kita. Ya. Berarti yang lulus kompetensi tadi Ya ada dua, Bu. pelatihan dulu. Kita harus lulus pelatihan dulu. Iya, Syarat, ya, enggak. mendaftar ke ini nggak bisa. Kenapa Bu? Ulangi pertanyaan. LPH mendaftarkan kita Mm-mm. sebagai auditor, Mm-mm. itu membutuhkan sertifikat kompetensi juga atau boleh hanya dengan pelatihan? Dua-duanya Bu, ada sertifikat pelatihan dan ada sertifikat kompetensinya UKOMPN. Ya harus keduanya. Jadi untuk mendapatkan yang BNSP harus lulus dulu pelatihan. Jadi Bu Bapak nanti dapat lulus apa pelatihan ini, dapat sertifikat kelulusan pelatihan, sertifikat diklat namanya ya. Nanti dijadikan apa namanya syarat untuk mendaftarkan kompetensinya. Nah, kecuali Ibu Bapak sudah pernah mendapatkan sudah jadi auditor ya, udah dapat BNSP dalam waktu 3 tahun belum pernah mengaudit, nanti harus diperbarui kompetensinya aja, UKOM-nya aja, iklannya nggak perlu, ya seperti itu. Jadi ini merupakan salah kompetensi yang pertama, melakukan persiapan pemeriksaan bahan dan proses produk halal. Nah, apa yang akan kita pelajari ini outline-nya ada dua. Pertama, menyusun rencana audit halal dan menyiapkan sumber daya audit halal. Dua ini aja, rencana dan sumber dayanya. Sumber daya itu apa-apa saja. Bisa SDM, bisa juga sumber daya yang lainnya menunjang kita untuk melakukan pekerjaan audit nantinya. Nih, menyusun rencana audit. Jadi ada rencananya. Makanya saya tadi tanya-tanya, Ibu Bapak dari mana? Ibu, ini siapa tadi kemarin namanya, Bu? Oh, ini Bu Zahra ya, sama dari LPH ya. Kalau di LPH WMP ini bukan sebagian besar ya, semua auditornya adalah dosen yang sudah mungkin terbiasa dengan pekerjaan audit, akreditasi. Konsepnya hampir sama dengan akreditasi. Ibu, di Dinkes ada audit kan ya biasanya ya, akreditasi. Oh, supplier itu. Hampir sama itu, Bu. Jadi proses persiapannya harus ada, kan harus ada. Kita buat, jadi kan bahan yang ketika kita ditugaskan, kita kan dapat bahan ya, yang bisa kita dulu dari sistem si halal tadi. Nah, dari bahan itu kan kita cek nih, kita buat jadwal dulu nanti. Jadwal persiapan, pertemuan meeting segala macam. Jadi kita buat kan itu kan, sudah ada komentar kita sebelumnya. Jadi kita nggak ujuk-ujuk datang ke sana mengecek ini, nanti mereka pun nggak siap. Jadi kita akan melakukan rencana, ada komentar kita, nanti kita bisa, kalau komentar itu nanti di UK yang kedua, Bu. Ya, UK yang kedua tuh persiapan pemeriksaan. Ya, ini persiapan pra pemeriksaan. Kalau sekarang kan mempersiapkan aja, mempersiapkannya aja. Nah, pertama itu menyusun rencana audit halal.
Rencana audit merupakan detail jadwal untuk melaksanakan kegiatan audit. Jadi rencana itu maksudnya jadwal. Ya, kapan, nanti apa-apa saja nanti akan kita jelaskan ya, saya jelaskan. Dibuat berdasarkan pada proses bisnis perusahaan, ya. Kemudian yang ke, ya, maksudnya dibuat berdasarkan proses bisnis perusahaan itu jadwalnya itu mau berapa lama, tergantung besarnya pelaku usaha yang akan kita audit. Kalau kecil ya mungkin cukup 1 hari ya Bu ya. Nah, tapi kalau besar misalnya kan, nah kita nggak cukup waktu 1 hari. Nah, kita lah sebagai auditor tuh harus mempunyai kemampuan itu Bu. Dari mana Bu dapat kemampuan itu ya? Yang paling utama itu dari pelatihan dan juga yang paling utama adalah dari pengalaman pelanggan nanti nambah nambah mahir kita di semakin banyak pengalaman ya. Jadi dibuatkan pada proses bisnis perusahaan. Yang kedua, identifikasi titik kritis objek yang akan diaudit, yaitu titik kritis yang berkaitan dengan kriteria bahan proses dan fasilitas. Nanti makanya kita mohon maaf ya sebenarnya sebelum UK ini ada bahan atau materi yang kita berikan terlebih dahulu. Tetapi karena sekarang ini sebenarnya dalam proses entry nilai kita Bu dosen-dosen ini. Jadi ada apa jadwalnya agak saya rubah sedikit. Kita buat UK-nya dulu. Nanti ada bahan-bahan yang lain termasuklah tentang pengetahuan titik kritis bahan. Ya. Jadi setiap perusahaan itu akan berbeda-beda titik kritisnya tergantung usahanya masing-masing. Ya. Nah, itu nanti ini tentu kita titik kritis. Jadi ketika kita sudah mendapatkan pengetahuan tentang titik kritis bahan, kita akan tahu di mana porsi besar kita akan mengaudit ataupun menghabiskan waktu. Ya, seperti itu. Karena di sana kita akan menelusuri apa namanya ketelusuran dari bahan tersebut, bahan dan bahan-bahan pendukung lainnya, dokumen pendukung lainnya. Yang ketiga, perkirakan waktu yang diperlukan untuk masing-masing aktivitas. Itu tadi ya, berkaitan dengan yang poin kedua. Ketika kita sudah tahu titik kritis pelaku usaha tersebut atau PPH-nya, kita akan bisa menempatkan porsi yang mana jadwal yang akan memakan waktu yang lama di sana. Jadi ya kemampuan untuk menyusun jadwal tadi diperlukan. Sesuaikan waktu audit dengan proses produksi, jadwal istirahat dan aktivitas yang berhubungan lainnya. Jadi kalau Ibu Bapak sudah ada apa namanya pengalaman mengaudit sebelumnya ya, jadi yang konsep utama auditor tuh sama aja ya, konsep utamanya sama. Apa yang membedakannya adalah objek yang akan kita audit dan mungkin prosedur-prosedur lainnya yang berbedanya sedikit aja, tapi pada konsepnya sama ya. Nah, ini disesuaikan nanti ya, mungkin ada jadwal istirahat segala macam sama lah ya, seperti apa namanya kegiatan mengaudit. Kemudian yang tadi diberikan ke perusahaan sebelum jadwal audit. Jadi apa sih auditi namanya ya yang akan kita audit itu adalah auditi. Auditinya ada persiapan. Ya, ada persiapan. Oh, auditornya akan datang tanggal sekian, tanggal sekian. Kalau sekarang kan kalau kami pakai LAMTEK apa namanya LAMTEK namanya untuk akreditasi teknik itu tidak dibolehkan lagi kita menerima layanan. Pokoknya harus dijemput dari hotel, diantar. Tidak boleh. Kalau dulu kan kita ajak makan. Ibu pernah diajak makan nggak? Nah, itu tidak diperbolehkan lagi untuk menjaga integritas tadi. Nah, jadi ini eh, wah, kan tidak ada lagi Bu yang seperti seperti itu. Iya, tetapi perusahaan atau pelaku usaha perlu mempersiapkan dirinya untuk menyambut, bukan menyambut layanan ya, tetapi mempersiapkan dokumen-dokumen lainnya dan mempersiapkan SDM mereka juga ya. Siapa personilnya bertugas di bagian ini, sama ketika kita ada proses misalnya mengaudit, itu kan ada tim task force-nya masing-masing per kriteria. Nah, nih, apa manfaatnya rencana audit? Jadi pertama, untuk memastikan bahwa audit kita nanti akan mencapai tujuannya. Tujuan audit apa, Bapak Ibu? Masih ingat nggak? Itu materi mungkin dari BCPH-nya. Jadi tujuan audit itu kan kita memastikan, ya, memastikan bahwa apa yang ditulis di manual SCPH-nya itu diimplementasikan sama mereka, ya. Nah, tentu untuk memastikan itu kita perlu dokumen pendukung. Mereka harus menyiapkan dokumen pendukung kan? Oh, sudah dilakukan. Ah, ini buktinya. Nah, itu tadi. Kita cuma memastikan saja. Memastikan mereka sudah menerapkan manual SJPH-nya. Oleh sebab itu kemarin Pak Randa nanya ya,
Bu, kalau itu gimana Bu? Kalau seandainya yang terakhir kemarin pertanyaan, kita sebagai auditor hanya memberikan rekomendasi berdasarkan hasil audit kita di lapangan. Nah, keputusan mereka atau pelaku usaha tersebut layak atau tidak mendapatkan sertifikat halal itu MUI fatwa mungkin nanti sidang mereka, sidang fatwa seperti itu Bapak Ibu ya. Bu Vivi Jadi boleh nanya. ya boleh nggak apa-apa? Nah, artinya ketika ada institusi yang mau mengurus sertifikasi halal, Hmm, berarti kan mereka melakukan persiapan. ya. Nah, ada nggak lembaga atau LPH ini juga berfungsi sebagai auditor, menyediakan auditor dan juga pendampingan. Oh, Seperti pendamping. membuat manual Oh kan ya. perlu istilahnya mungkin bagi yang sudah kenal boleh, tapi ada yang awam tentang itu. Ada Bu. Lembaga melakukan pendampingan. Kita sendiri di LPH UMP ada bagian LP3S-nya, Bu. Apa namanya? Apa Pendamping halal. Kita melakukan namanya proses pendamping halal. itu kan pihak satu lembaga Iya, LPH UMP. publik. Ada kita lembaga apa ada badan untuk ada unitnya untuk melakukan pendampingan halal, terutama untuk UMKM yang kecil, UMKM lah ya seperti itu kan. Ada, Bu. Tetapi jangan sampai ini ya Bu, jangan sampai konflik of interest seperti itu Iya. kan. Ya, ya, jangan Artinya sampai jadi konflik of interest seperti itu. Tapi ada juga Bu jabatan untuk sebagai pendamping halal, pendamping penyelia halal. Kalau penyelia halal itu internal dari organisasi. Dari pelaku usaha, dia akan menugaskan satu orang dari sumber daya manusianya atau stafnya untuk ditunjuk sebagai penyelia. Nah, tapi kalau pendamping itu dari luar auditor, LPH dan dari luar, sebenarnya dari luar auditor dan dari luar pelaku usaha. Jadi orang ketiga, pihak ketiga yang membantu. dia mau ngurus sertifikasi halal kalau orang makan, Mm. tapi dia belum punya penyelia. Mm. Artinya kalau dia punya penyelia, pasti kalau sudah yang terlatih udah bisa bikin manual SCPA. Mm. Nah, yang belum ada nggak pengaturan antara ini satu lembaga nih, lembaga ada unit pendamping, terus ada juga auditor. Boleh nggak sebagai pendamping dia juga auditor sebetulnya, Nggak boleh, Bu. walaupun dia tidak akan mengaudit yang itu. Secara dari Gitu. kertas nggak boleh, Bu. Pendamping sama auditor tuh orang yang berbeda. Iya, Seharusnya. orang iya. Ya. Kalau orang mungkin nggak akan sama jeruk kan. Tapi satu lembaga, misalnya LPH UMP. Ya ada, kita sudah ada seperti itu. eh, Ada pendampingnya, ada auditornya juga. jadi auditor ini LPH UMP juga punya, tapi Mm-mm. orang si A, Mm-mm. tapi yang pendampingnya itu si B, Mm-mm. tapi sama-sama di bawah. Iya, di bawah Boleh. kita ada pendamping halal. Ya, Ada. artinya kan Nah, boleh. tapi satu hal yang masih garis bawahi pelaku usaha harus punya penyelia, Bu. Apalagi kalau seandainya dia mau melakukan sertifikasi halal melalui reguler, skema reguler. Dia harus. Oh, jadi harus Ya, syaratnya NIB, nah apa NIB, nomor induk berusaha, satu lagi harus ada penyelia halal. Nah, yang tidak dengan punya sertifikat sertifikat apa? pelatihan penyelia. Sama. Oh, Jadi penyelia pun ada ini yang harus ada sertifikatnya. Itu bagian dari seperti saya jelaskan tadi. Jadi untuk apa namanya ada penyelia halal itu sebagai salah satu bentuk komitmen dan tanggung jawab dari top manajemen yang kriteria yang pertama kemarin ya komitmen dan apa namanya komitmen dan tanggung jawab. Ya wajib itu kecuali untuk self declare yang UMKM tadi ya yang utamanya itu bukan bahan bakunya dari hewan dan turunannya. Seperti itu, Bu. tapi kalau misalnya kayak UMKM, kalau dia wajib usaha rendah, Harus, Bu. jadi Kalau dia dia mau, harus eh, punya sertifikat penyelia dulu. iya, dia harus punya penyelia halal. Nah, untuk mendapatkan penyelia halal itu dia sama kayak menyekolahkan lagi, nyekolahkan eh, kalau auditor ya. Kalau penyelia halal dia harus apa? Harus ikut pelatihan dan harus ikut uji kompetensi. Salah satu syaratnya tadi dia mengupload apa namanya form si penyelia halal dan ada NIB. Kalau enggak itu enggak bisa diproses, Bu. Enggak bisa diproses itunya. Seperti tadi kecuali ya UMKM tadi cuman dia self declare yang seperti saya jelaskan sebelumnya, ya. Pelatihan penyelia itu berapa lama? Berapa JPL? Nah, kalau
Hampir sama Bu. Kalau kami melakukan apa namanya mengadakan seperti apa namanya pelatihan penyelia halal itu 4 hari juga Bu. Ada OJT-nya juga. Ada tugasnya lah seperti itu. OJT-nya juga ada. Sama seperti auditor. Itu. Tapi kompetensinya berbeda. Auditor kan ada 4 ya kompetensinya ya. Ada UK-nya 4, dia ada 5 Pak 6 lupa pula saya. Ada 6 rasanya. Termasuk kalau kita kan hanya kemampuan pemeriksaan ya, pemeriksaan, pra pemeriksaan, kemudian prosesnya, nanti di yang terakhir kita menyusun laporan, kompetensi menyusun laporan. Nah, kalau audit, kalau penyelia dia difokuskan untuk kompetensinya itu di bidang menyusun manual SJPH. Lebih ke sananya nanti ya. Porsi terbesarnya di sana. Kalau kita bertindak sebagai audit, kita mengaudit, otomatis kita harus mempunyai kompetensi yang berhubungan dengan audit. Rencana, ya, pra pemeriksaan nanti di UK kedua, tapi boleh saya kasih sekilas aja. Pada waktu sudah kita buat rencana, kita ambil ya download yang dokumen-dokumen yang ada yang sudah diunggah oleh pelaku usaha, kita cek dulu itu Bu, dokumennya dulu pertama kali kan kalau mau ngaudit kan dokumennya dulu ya Bu ya, kita lihat ya syarat kecukupannya, kriterianya ada apa enggak, misalnya dia unggah daftar dia pakai bahan A, kita lihat ada enggak sertifikasi halal. Jadi kita sudah melakukan pengecekan terlebih dahulu. Itu untuk upaya yang kedua nanti ya, seperti itu. Nanti baru kita konfirmasi ketika kita melakukan audit. Jadi proses auditnya nggak akan lama-lama, Bu, karena kita sudah melakukan persiapan terlebih dahulu. Hanya meng-cross check aja nanti di lapangan. Apabila ada yang meragukan pada saat apa namanya proses pra pemeriksaan, ya apa-apa yang kurang nanti akan kita konfirmasi pada waktu di lapangan atau pada waktu mengaudit. Ya. Yang kedua, memastikan tercukupnya semua lingkup audit. Nah, itu tadi perlunya rencana ya. Semuanya sudah tercukup. Ketiga, memastikan area-area kritis sudah tercakup. Nah, itu tadi berdasar dari apa namanya pemantauan kita, yang mana area-area yang harus kita dapatkan porsi yang besar waktunya nanti pada waktu audit. Jadi rencana ini atau jadwal ini kan sebagai panduan kita pada waktu kegiatan pelaksanaan saja. Informasi kepada auditi ya supaya untuk mempersiapkan diri ya tanggal sekian jam sekian apa-apa saja kegiatannya supaya dia juga bisa menugaskan atau menstandbykan tim task force ataupun staf yang akan diamanahkan pada kriteria tersebut ataupun bagian tersebut. Nomor 5, sebagai panduan auditor dalam melakukan audit halal. Nah, kita pun supaya tercapai dalam waktu 1 hari atau 2 hari ya, biar supaya tidak melantur, tidak apa namanya pas waktunya kita pun tahu nih oh jamnya sekian. Jadi misalnya kalau seandainya kita nggak usah tele-tele, langsung aja Bu. Kalau seandainya ini tolong disiapkan ini Bu, seperti itu ya. Yang keenam, memastikan auditor siap melaksanakan audit. Ya, sudah tahu apa yang mau dikerjakan nantinya ya. 7, memastikan bahwa audit bukan bersifat sidak. Nah, beda Bu ya, sidak itu apa Bu? Iya, inspeksi mendadak. Nah, jadi audit itu nggak seperti itu, nggak. Kalau sidak itu kan kesannya kita menjebak ya, seperti itu, menjebak. Kalau seandainya ada ini apa ada ada sidak, kita bukan sidak Ibu, tapi kita eh, ada persiapan segala macam. Tujuan kita sebenarnya sama-sama ingin pelaku usaha itu mendapatkan sertifikasi halal, tetapi harus memastikan semuanya terpenuhi dan semuanya ada dokumentasi dan bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga kita sebagai auditor bisa memberikan rekomendasi yang tidak bisa dibantah lagi lah ya. Kita ada dasar kenapa kita memberikan rekomendasi oh ini direkomendasikan dapat, oh ini tidak direkomendasikan seperti itu. Oh ada masih ada catatan-catatan. Kita ada apa namanya ada alasannya seperti itu ya. Karena tadi balik lagi ke SKKNI ya kompetensi yang UK kita itu bahwa kita ini adalah pekerjaan profesional dan ilmiah. Ada bukti, namanya ilmiah itu ada bukti ya, bukan hanya sebagai pandangan oh kayaknya nih nggak halal nih, nah nggak bisa kita seperti itu, kita harus ada buktinya. Nah itulah yang namanya ilmiah. Nah, apa saja isi rencana audit? Pertama, tujuan.
Nanti ada formnya Bu ya. Ini kan sebenarnya UK ini ada dua, ada satu JP apa teori, ada 1 jam pelajaran kita apa namanya ada tugas. Nanti akan saya berikan lembaran tugasnya ya. Nah, tujuan auditnya untuk apa? Itu tadi memverifikasi pemenuhan kriteria SJPH atau SJH. Jadi tujuan audit kita tuh hanya untuk memverifikasi, memastikan, mengecek ya, memverifikasi apa-apa yang sudah ditulis di manual SJPH-nya. Yang kedua atau B, ruang lingkup audit halal. Nah, ruang lingkup audit yang berkaitan dengan fasilitas dokumen. Jadi kita bukan hanya dokumen ya Bu ya, tapi kita lihat juga fasilitas yang digunakan, peralatannya yang digunakan sampai ke SDM-nya. Kita tidak mensyariatkan misalnya dia mesti Islam semuanya. Orang noni pun non Islam pun bisa melakukan apa mengajukan, bisa jadi pekerja, tetapi harus dipastikan dia tidak misalnya tidak apa namanya tidak membawa hal yang najis ataupun yang haram ke dalam tempat kerja. Itu kita cek ya seperti itu. Dan bukti implementasinya mana ya, termasuk pabrik maklon. Pabrik maklon itu pabrik-pabrik apa namanya cabang-cabangnya ya. Gudang, bahan eksternal, kantor pusat. Nah, ini kantor pusat jika aktivitas kritis hanya dapat dilihat di kantor pusat. Jadi nanti di bagian nanti di UK kedua itu seperti yang sudah jelaskan kemarin itu akan dilihat di mana alamat kantor, di mana alamat rumah ownernya dan di mana apa namanya usahanya atau pabriknya atau dapurnya kalau dia di bagian masak ataupun makanan dan minuman di mana dapurnya ya. Yang ke yang C metode audit. Nah, bagaimana metode audit yang akan kita lakukan? Apakah hanya memeriksa dokumen cukup ya atau rekaman? Apakah kita menggunakan metode-metode lainnya? Metode ini bagaimana, Bu? Ini akan disesuaikan dengan kecukupan dokumen dan juga pelaku usahanya juga nanti kondisinya seperti apa. Kadang-kadang kalau mereka sudah memberikan secara jelas ya, memakai bahan-bahan yang sudah ada sertifikat halalnya ya. Nah, itu kita tidak perlu payah-payah lagi. Tapi kita akan melakukan verifikasi itu pada waktu yang persiapan tadi, Bu, pra persiapan tadi ya. Misalnya dia pakai apa namanya bahan A, ada sertifikat halalnya. Kita cek sertifikat halalnya itu valid atau enggak. Nah, itu ya. Yang paling mudah itu ketika dia menggunakan bahan-bahan yang sudah bersertifikat halal. Wawancara, nah ini tadi kalau seandainya meragukan, ya, kalau seandainya meragukan, kita bisa wawancara kepada staf di gudang segala macam, ya, termasuk misalnya kebijakan halal diimplementasikan atau disosialisasikan ada atau tidak, ya. Observasi udah jelas ya. Nanti kita diperbolehkan, makanya Ibu bisa menyusun di rencana itu apakah perlu sidak ke kemana namanya ke gudang segala macam itu kita bisa buat ya bukan hanya dokumen di atas kertas saja kita cek di kantor cuma briefing per sebentar sebenarnya ibu juga kan waktu audit itu kan kita cek ke lapangan ya cek kondisi puskesmasnya nah, seperti itu kita juga kalau seandainya mengasesor kita lihat labnya benar nggak di labnya yang katanya ini kali ini kita cek ke sana fasilitasnya ada oh ya udah memenuhi seperti itu jadi kalau perlu kita cek ke gudang kita buat kita mengecek gudang dan memang dianjurkan apabila memang mereka apa namanya menggunakan bahan-bahan yang tidak ada sertifikasi halalnya. Tapi kalau seandainya kita mau mengecek tidak apa-apa walaupun sudah ada sertifikat halalnya mau ngecek tidak apa-apa juga. Kenapa Bu mengecek? Kita mau melihat kan dari penyimpanan ya Bu ya dari gudang itu kita lihat juga apakah di gudang tersebut menyimpan barang-barang atau bahan-bahan yang haram ataupun yang najis seperti itu. Jadi Bu, itu kalau misalnya kita kan melihat itu misalnya ke gudang, itu untuk kita mengaudit itu sudah ada semacam pegangan list objek yang akan dipantau itu sudah ada Nah, nah, makanya saya beli seperti yang saya bilang sebenarnya si primadonanya bukan primadonanya ya yang mau di audit itu dia manual SJPH-nya Bu. Jadi panduan kita ketika kita belum audit ya itu kan kita hanya punya manual SJPH-nya. Di manual SJPH itu kan ada 5 kriteria tuh ya termasuklah bahan Bu. Bahan-bahan yang digunakan itu harus dicantumkan semuanya, harus dibuat matriks. Matriks bahan, matriks produk. Produk ini apa-apa saja bahan-bahan yang digunakannya. Seperti itu. Nah, setiap bahan yang digunakan harus dicantumkan asal-usulnya semuanya, mereknya, ukurannya, eh,
apa positif list atau tidak. Ya kalau positif list itu bisa kita kecualikan. Apa saja yang positif list itu bukan dari turunan hewan dan dia hanya nabati. Nabati, bahan nabati itu bisa jadi positif list sayur. Nah, tapi kalau air mineral bagaimana, Bu? Nah, air mineral bukan positif list karena dia akan menggunakan karbon aktif. Nah, karbon aktif itu kebanyakan dari bahan-bahan yang tidak halal. Ya, makanya kalau untuk mempermudah, cari air mineral yang sudah ada sertifikat halalnya. Nah, seperti itu. Nanti ada di pengetahuan bahan itu, Bu. Jadi di situ dibuat tuh semuanya, Bu. Dan dia harus diwajibkan mencantumkan semua bahan-bahan yang dipakainya. Nah, pada waktu UK yang kedua, disitulah kita akan mengecek. Itu kan ada nanti kan sudah kita buat jadwal, kita cek itu Bu manual SCPH-nya semuanya. Nah, itu upaya yang kedua, Bu. Nah, kita cek ya bahan-bahan yang digunakannya nanti. Benar nggak nih katanya ada sertifikat lah, kita cek. Nanti ada cara pengecekannya itu pakai apa namanya di website MUI ada, di website BPJPH-nya ada juga, Bu. Label halalnya itu memang betul atau tidak. Expired atau tidak. Kadang-kadang orang salah 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 pengertian sebenarnya halal itu kan bukan melekat ke mereknya, Bu. Halal itu melekat ke produknya. Tergantung lah pada waktu dia mengajukan sertifikasi halal, apakah produk tersebut ikut dalam batch yang tersebut. Kadang-kadang kan dia mengeluarkan produk baru. Ada produk baru tuh kita lihat juga itu sudah sertifikasi halal belum. Karena dia kan produk baru, ya. Harus sertifikasi lagi nanti yang produk baru itu. Kadang-kadang orang kan pelaku usahanya kan mau untung ya. Pokoknya asal dapat sertifikasi halal, semua produk yang padahal enggak boleh harusnya semua produknya. Itu Jadi yang dibatasi 10 produk itu bukan? enggak ada dibatasi. Misalnya di itu Enggak ada pembatasan, tergantung kemampuan dari pelaku usahanya itu sendiri untuk menyiapkan semua dokumennya, kan? Nah, makanya semakin banyak produk yang akan disertifikasi halal, otomatis kita pun memerlukan waktu audit yang lebih lama. Nah, itu disediakan. Kita yang membuat rencananya, kira-kira berapa hari. Apakah perlu ngambil sampel? Nah, itu kita harus susun rencananya. Kalau kita perlu ngambil sampel, berarti harus ada jadwal untuk ngambil sampel. Di mana titik sampelnya? Nah, bagaimana cara menentukan titik sampel yang kamu kita ambil itu tergantung dari titik kritis dari proses tersebut PPH-nya. Makanya auditor akan dibekali pengetahuan bahan dan titik kritis bahan. ada kemarin satu Pak Dwi ini Mm-mm, itu bisa mencapai 3 produk. mm-mm. Boleh Bu, boleh 3, 4, tidak masalah. Oh, Boleh Bu. dan masing-masingnya Tapi kadang-kadang, terus bisa 10 produk turunan. Apa saya salah? iya nggak apa-apa Saya Bu. bisa. Nggak ada, tidak ada batasan sebenarnya ya, nggak ada batasan. Tergantung dari sumber daya dari LPH-nya juga. Kalau sedikit ya berarti mungkin lebih waktunya lebih lebih panjang dan lebih lama. Karena kita harus memastikan semuanya. Apa semakin banyak produk yang dia lulus sertifikasi halal. Nah, tapi kan kadang-kadang kan walaupun banyak produk ya, sebenarnya kayak soto Makassar, soto Medan, soto Padang, misalnya ini mau disertifikasi, tapi kan bahan bakunya hampir sama, Bu. Kadang-kadang kan cara memasaknya aja beda, ataupun bahan tambahannya aja yang berbeda sedikit. Misalnya kalau soto Betawi pakai santan, soto Padang nggak pakai santan, Bu, nggak pakai garamnya misalnya kan. Nanti kan Kemana? halnya itu melekat tergantung dari titik kritisnya tadi, Bu. Kita harus menentukan. Misalnya kita melihat Mm, kalau di sini ada soto Padang, mm, dia usaha nih, dia udah punya sertifikasi halal di restoran mm, misalnya mm, gitu kan. Sementara tadi yang seperti yang disampaikan, bisa saja dia bukan dua produk baru, tapi tidak masuk di dalam ya, kepengurusan waktu restoran ini ngurus halal. Ya. Jadi nggak boleh dia harus mencantumkan itu halal. Kecuali nanti apa namanya bahan-bahan yang digunakan termasuklah bahan utama, bahan penolong, bahan pendukung, Bu. Itu kita lihat semuanya. Kalau sama nyempur semua bahannya sama, kecuali cara masak yang berbeda, mungkin satu direbus, satu dibakar, kan gitu. Kalau santan kan dia kan positif list Bu dari tumbuhan, santan asli ya, seperti itu kan. Bisa juga diikut sertakan sebagai produk halal, karena dia menggunakan produk yang sama. Bukan produk yang sama, bahan yang sama. Ini cara masaknya yang berbeda. Hmm. Mm-mm. Ada contohnya santan yang positif, berarti kan nggak masuk ke positif. Ya, positif list santan tuh. Dalam prosesnya
Dasar kita perlu memeriksa alat yang digunakan. Nah, itu kalau seandainya dia santan kemasan. Santan kemasan itu kan pabrik ya, Bu ya, ada pengolahan. Makanya saya ya, Maksudnya Bu, dalam proses pengolahan katakanlah yang daerah mm, di Muhammad Kampung, dia mungkin pakai kayu, kan dipres pakai kayu. Ada yang dipres pakai hidrolik, mungkin pakai besi. ini apa namanya itu? Oh, ininya santannya. Pemerasan sampai. Nah, apakah kita perlu periksa yang itu juga? Kalau seandainya dia mau pelaku usaha tersebut mau mendapatkan sertifikasi halal, ya kita lihat aja, Pak. Perlu juga peralatannya. Peralatannya gimana kan tadi itu kan bukan hanya bebas dari barang haram, tapi kan juga bebas dari najis ya. Di mana ditempatkannya peralatan tersebut? Kadang-kadang mungkin bercampur dengan kotoran, cicak, segala Air macam. kebersihan. Iya, kebersihan. Jadi halal itu bukan hanya jauh dari barang haram, tapi juga dari najis. Ya, makanya kemarin Kalau kan ada. lagi bikin sanitasi itu, Mm, jadi sudah ada checklistnya. sama, ini Ada tadi checklistnya juga. itu Kita tuh ngecek aja, checklist aja kita ya, nanti auditor. ya, Pada ada checklistnya juga. apa vektor gitu Ya, apa Jawa. coba melintas segala Nah, macam, ya seperti itu. Nah, ketika di halal kita juga Ya, sudah melakukan itu ya. Artinya akan kita lihat seperti pertanyaan Nova tadi. ya, Dia tidak menggunakan santan kemasan. Kalau dia menggunakan santan kemasan, artinya kita akan melihat apakah santan kemasan yang dia pakai itu punya sertifikasi halal. ya, ya betul. Nah, kalau misalnya Pak harus itu. Kalau dia tidak mungkin memakai bahan yang apa harus punya sertifikasi halal. Nah, ada beberapa nanti ada di pengetahuan bahan, Bu. Ada beberapa bahan yang harus wajib. Kan mereka waktu materi saya kemarin ada bahan yang wajib bersertifikat halal, ada yang tidak wajib bersertifikat halal, bisa dengan self declare ataupun surat pernyataan, Bu, bahwa produk yang kita hasilkan kayak yang tadi Karambi itu kan bebas dari najis segala macam. Kita cuma survei aja, benar tidak memang najis. Itu bisa, Bu. Jadi tidak mesti semua bahan itu harus ada sertifikat halal, enggak. Nah, jadi tergantung dari titik kritisnya tadi tentang bahan tadi ya. Dan juga bisa dengan menggunakan self declare atau surat pernyataan bebas babi turunannya dengan najis. Nah, itu nanti itu aja panduan kita. Tentu kita auditor nggak langsung percaya, kita lihat aja juga ke lapangan waktu proses audit ya, yang melihat lapangan. Oh ya, memang bersih tempatnya, kita lihat lagi. Oh ya, bisa nih direkomendasikan untuk mendapatkan sertifikat halalnya. Atau bisa apa namanya, diluluskan penggunaan itu. Ibu, kita lanjut. Metode tadi ya, Bu, bisa observasi. Kan observasi kita sana ya, pemeriksaan fisik. Nah, bisa juga kita lihat fisiknya seperti apa di sana, fisik bahannya. Ya, kadang-kadang ada yang nakal ya, campur sapi dengan yang non halal kan seperti itu, ada yang campur. Kita mau lihat fisiknya kan nampak nanti ya di sana. Makanya setiap auditor itu dia harus mengaudit sesuai dengan background pendidikannya. Ada beberapa pendidikan yang tidak bisa misalnya ya untuk pekerjaan itu. Misalnya kosmetik kita tidak ada bidang di bidang biologi segala macam kosmetik yang bisa menunjang pekerjaan kita sebagai auditor. Ada Sabtu di bulan. Ini frekuensi audit bisa lebih dari 1 hari ya, tergantung besar jumlahnya ataupun kegiatan yang akan kita laksanakan di lapangan. Atau misalnya banyak sekali fasilitas mau kita lihat. Dari mana kita lihat? Dari dokumen SJPH-nya, manual SJPH-nya yang disubmit ketika dia mengajukan sertifikasi halal. Nah, itu masuk ke UK2 nanti. Ya. Nah, ini isi rencana audit apa saja? Agenda, tanggal, waktu, lokasi, auditi yang mendampingi. Ini biasanya penyeliahannya. Ya, pengambilan sampel kalau diperlukan untuk produk-produk tertentu, sumber daya yang dibutuhkan termasuk perjalanan, akomodasi, jaringan, ya. Nah, ini sebenarnya LPH-nya yang menanggung. Sana enggak, orang sana enggak, dan tidak diperbolehkan karena takut konflik of interest, ya. Nah, internet khusus audit secara virtual kalau ada yang secara virtual, ya.
Nah, ini contoh rencana audit waktu 30 Juni, misalnya ruangnya di mana? Ruang lingkup itu maksudnya tempat yang akan kita audit di bagian mana saja, supaya orang itu pun bisa mempersiapkannya. Ya, lokasi-lokasinya, kantor pusatnya, kalau ada kantor pusat yang perlu kita audit, ya, dan kita curigai akan ada kontaminasi silang. Gudang, pabrik PT Aneka, pabrik, gudang dan pabriknya bisa kita jadi ruang lingkup, ya. Lokasinya jadi PT Aneka. Tujuannya untuk apa? Memverifikasi pemenuhan kriteria SJPH di PT tersebut. Jadi tugas auditor itu verifikasi, Bu. Verifikasi, ya. Sehingga dari verifikasi kita bisa memberikan rekomendasi. Nah, PIC-nya siapa? Nah, penyelia halal. Nah, ini harus PIC itu dari pihak pelaku usaha. Nah, si penyelia halal inilah yang akan maju. Auditornya siapa? Nah, Ibu A, Ibu B, misalnya 2 orang. Dan biasanya dia tim. Tergantung, ya, tergantung dari besar kecilnya. Tapi biasanya jarang sendirian. Biasanya berdua. Paling kurang-kurangnya berdua. Metodenya bagaimana? Nah, ini agenda nih. Jam-jam berapa? Opening meeting itu biasalah, ya, kita bertemu dengan ownernya, dengan siapanya, dan yang berhubungan dengan apa namanya kriteria manual CPH-nya. Opening meeting biasalah, ya. Dari opening meeting baru kita akan melakukannya. Tergantung ini. Jadi kebiasaannya habis opening meeting kita melakukan pengecekan dokumen lagi di sana. Ya, kalau seandainya meragukan seperti itu, oh ini Bu, pas pada waktu submit di manual SCPH-nya belum ada nih halal. Tapi ini perlu halal. Boleh saya lihat, ada nggak Ibu menyimpan dokumen atau sertifikat halalnya? Oh, nggak ada sertifikat halalnya atau bukti surat pernyataan dari si supplier. Kan nggak mungkin, ya, semuanya kita ada sertifikat halal, ya. Ada nggak buktinya, dokumen atau surat pernyataan dari suppliernya bahwa ini bebas dari apa namanya babi dan turunannya serta najis tadi. Ya, itu. Apa-apa saja yang belum sempat disubmit, tidak lengkap buktinya, nah itu bisa kita tanyakan pada waktu pengecekan dokumen ini. Ya. Kunjungan fasilitas, ya, bisa juga istirahat. Nah, ini tadi tuh harus dialokasikan juga. Masa kita kerja 24 jam kan nggak mungkin pakai Bu, ya. Istirahat, makan, sholat, nah, kita sesuaikan lah. Baru nanti kita pengecekan bukti implementasi. Nah, rangkuman hasil audit. Dari hasil audit kita tuh nanti akan kita rangkum. Bagaimana kesimpulannya? Apa-apa saja masih kurang. Ternyata pas kita ngecek ke sana pun masih kurang. Nah, itu kita sampaikan. Nanti kita kasih waktu kepada auditi untuk menyiapkannya sebelum kita majukan ke sidang fatwa. Ya. Dirangkum. Rangkuman ini untuk apa tujuannya? Untuk tahu, si auditi tahu apa-apa saja yang masih dilengkapinya lagi. Ada yang kurang ataupun yang perlu diverifikasi. Nah, ini kalau di sini kan keterangan tidak ada proses pengambilan sampel. Bu, kalau seandainya perlu kita ngambil sampel, masukkan ke dalam jadwal ini, jadwal agenda ini. Pengambilan sampel di mana juga titik-titik sampelnya, ya. Jadi nanti kalau ada yang mau ditanyakan langsung aja, ya Bapak Ibu, ya. Nanti saya jelaskan sedikit tugas kita. Nah, ini yang kedua, kan cuma 2, ya. Pemeriksaan ini kan cuma 2. Pertama buat rencana, yang kedua menyiapkan sumber dayanya. Apa-apa saja, surat tugas, udah jelas, ya Bu, ya. Bukti legalitas kita kerja itu adalah SK. Kalau PNS kan kalau nggak ada SK, nggak usah kerja, karena nggak ada bukti legalitasnya, kecuali kerja wakaf, mewakafkan diri kita kepada institusi, misalnya seperti itu. Jadi legalitas itu adalah SK. Kita perlu SK surat tugas. Ya, surat tugas yang melegalkan kita melakukan audisi pula, audit, ya. Nah, kemudian yang kedua, borang audit atau daftar periksa atau checklist kita ada. Kita siapkan checklistnya, ya, untuk memudahkan kita. Sesuai dengan kategori perusahaan ini sebenarnya sudah ada nih, apa namanya, checklistnya sudah ada rasanya, ya, di SI Halal itu. Form daftar hadir audit, ya, siapa-siapa yang saja yang hadir, ada rapat pembukaan, penutup, nah, alat tulis kantor, audit. Kalau seandainya Ibu Bapak mengaudit di luar kota atau luar negeri, ya tentu aja ada akomodasi. Ini siapa yang membiayai? Ya, pihak LPH-nya. Ya, ya. Perlu nggak Bu itinerary audit? Perlu. Untuk bukti, ya, mungkin nanti pencairan SPPD-nya dan juga bukti legalitas bahwa kita pergi mengaudit. Kita di Padang, auditi kita di Jakarta, misalnya, ya. Bagaimana
kalau seandainya kita tidak ada bukti transportasi segala macam, kecuali melalui online atau virtual. Nah, ini kalau audit online ya tentu jadi yang internet yang stabil atau mencukupi sehingga semua sumber daya ini disiapkan sehingga nanti tidak ada kendala pada waktu proses audit. Seperti saya tadi, saya kurang persiapan. Seharusnya saya simpan ya file PPT saya sudah share ke siapa. Jadi nanti ketika ada permasalahan, kita saya sudah ada backup cadangannya. Ya, seperti itu. Kadang-kadang kan masalah tidak ada yang tahu ya Bu ya, seperti itu. Ketika di sana, oh tidak ada ini ya, disiapkan lah apa namanya rencana cadangan yang lainnya. Yang terakhir, nah ini kalau seandainya perlu ngambil sampel peralatannya ini secara umum ya general aja, ya tentu form pengambilan sampelnya masih ada kita ya. Kemudian kalau ada sampel daging, full box perlu kan? Kenapa perlu full box ya? Karena nanti berubah terdegradasi si apa nasi sampel kita. Yang aturannya dia bagus, tapi kita tidak pandai mengambil sampelnya, sehingga nanti hasilnya pun tidak sesuai dengan yang sebagaimana mestinya. Ice gel, plastik sampel, gloves, kertas, label. Ya, kita labeli supaya tidak salah. Kalau sampel produk olahan terkemas, ya hampir sama ya, gloves dengan label juga. Ada sampel cairan, tentu ada kotak sampel, plastik, sama seperti semuanya parafilm, untuk menghindari dia terkontaminasi dengan bahan yang lainnya. Pipet tes yang disposable, yang satu kali pakai. Ya. Sampel gelatin atau serbuk hampir sama ya, cuma dia memang perlu alkohol, botol sampel, parafin, sendok. Nah, ya sendok ya, kalau gelatin kan kita sendok ya Bu ya. Kalau seandainya cairan kan kita pakai pipet tetes kita mengambilnya. Dan pastikan semuanya itu baru ya Bapak Ibu ya. Kalau seandainya tidak baru ya nanti ada kontaminasi pada waktu melakukan pengecekan laboratorium. Ini Mbak Tunggal slow tip seperti itu. Itu aja materinya. Ada yang mau pertanyaan? Silakan Bu sebelum saya menjelaskan tentang tugas. Ada lembar kerja tugasnya. Nanti yang akan dikumpulkan pada saat mungkin pas hari terakhir hari Minggu itu kan ada evaluasi tugas ya. Nanti di sana dilihat siapa tugas-tugasnya yang belum lengkap. Dan tugas-tugas ini akan membantu Bapak Ibu dalam melakukan OJT. Sudah kalau bisa nanti apa OJT-nya kan udah ada panduannya seperti ini tugas apa seperti tugas yang kita buat. Ya silakan. OJT ini di luar hari Sabtu dan Minggu ini ya Bu. Jadi kan kita kan pelatihan sampai hari Minggu ya. Sekarang pun kalau seandainya mau menargetkan siapa, mungkin dikontak dulu orang pelaku usahanya. Tapi nanti dikasih waktu OJT itu seminggu setelah apa namanya hari Minggu nanti. Ya pelatihan selesai. Seperti itu. Berarti yang menargetkan lokus OJT kita Ya masing-masing. masing-masing aja nggak apa-apa. Bu. Oh. Masing-masing aja yang bisa terjangkau lah sama Bapak Ibu semuanya. Ya mungkin bisa di dekat daerah tempat tinggal atau tempat kerja yang memudahkan saja. Tapi tetap Bisa berdasarkan kalau kenapa? masing-masing. Masing-masing Bu. Oh, nggak boleh satu tempat dulu. Ada beberapa tempat. Boleh. Saya kemarin sama Pak Durai itu satu tempat OJT saya di hotel. Tetapi Oke. kita mengambil menu yang berbeda. Oh, Tentu kalau menu berbeda kan bahan-bahan segala macam kan berbeda ya. Jadi kita kumpul bersama dengan top manajemennya Hotel WMP waktu meeting. Nanti sidaknya pun sama-sama. Tapi yang kita sidakkan yang kita cek ke gudang itu kan bahan yang menjadi bahan baku ataupun bahan penolong dan penunjang dari menu atau produk yang kita audit. Menunya beda boleh Bu, atau produk yang berbeda boleh. Tempat usahanya sama nggak apa-apa. Kan namanya OJT ya, bukan tugas beneran. Kalau tugas beneran kita nanti ada tim bertiga, berdua, bertiga. Jadi kalau untuk tugas OJT ini, kalau mau tempat yang sama nggak apa-apa, asal dengan menu yang berbeda. Produk yang di audit itu berbeda. kalau yang pernah dipakai UNP ketika melatih seperti ini, pakai nggak ada? Selain dari kan kalau misalnya ya, hotel ya. Kan pertanyaan dengan hakim saya karena saya nggak melihat apa namanya tugas OJT-nya. Tapi biasanya kalau tempat-tempat OJT di kantin-kantin ini bisa banyak Bu, lapo-lapo UMP ini kan banyak ya. Tapi apakah Bapak Ibu
Ibu bisa gitu kan, apa kalau memudahkan dekat apa tempat tinggal rumah ya dekat rumah aja. Kecuali kayak Pak Randa kan nggak mungkin di UMP ya Pak ya, nah, itu dekat Solo misalnya. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Saya share yang untuk tugas ya. Arif Napan Hakim namanya kan. Tapi saya biasa Manggil panggil Pak nama Hakim. apa? Pak Arif ya. Bisa terlihat nggak Bu ya? Oh nggak nyampe ya ke sininya ya. Tadi nampak nggak slide saya? Nampak ya? Oh, berarti mungkin baru ya. Di layar udah. Oh di layar udah. Enggak, di monitor itu Udah di monitor saya udah nih. berapa di situ? Oh nggak 9. nampak nggak di monitornya? Coba saya lihat. Di monitor itu Bu Wiwi ini pakai apa online kan? Online juga kan? enggak. Oh enggak. Oh goyang ya. Ya, berapa ya? Bisa juga kayak gitu di monitor udah mampu. Di monitor kadang udah. Nah, ya kan berbeda tampilannya. Ini Berbeda sering juga tampilan. kayak gitu. Di sini karena tergantung laptop beda-beda dia ya. Ini kali. Saya personalize tuh. Hmm. Foto. Tapi tadi oke kan? Tadi udah langsung. Ini sering juga kayak gitu. Oke. Di layar di monitor kita udah Udah. keluar. Nampak ya Bapak Ibu ya di situ? Nampak tapi nggak terbaca. Ya, nah, saya besarkan satu persatu aja. Nah, ya. Oh, nah. Saya bilang tadi, saya nggak tahu nih laptop saya kayaknya ada masalah sebentar ya. Display setting, stand. Oke. Nampak ya? Saya naikkan ke atas dulu. Nah, ini contohnya ya. Bukan contoh ya. Ini lembar tugas yang pertama untuk unit kompetensi melakukan persiapan pemeriksaan bahan dan PPH. Ibu isi data lengkap peserta pelatihan, nama NIP ya. Kalau nggak ada NIP, kosongkan aja ya. Atau nama pekerja, HP. Nah, fasilitas pendamping ini harusnya ada. Nanti tanya dengan Pak Hakim ya. Siapa fasilitator ini nanti yang mengecek tugas ini nantinya. Nah, instruksi kerjanya apa? Menyusun rencana audit halal berdasarkan pengajuan sertifikasi halal warung makan Mendo. Nanti saya kasih manual SJPH-nya ya, manual SJPH untuk studi kasus ataupun tugas kita. Menyiapkan sumber daya audit halal dan tuliskan kebutuhan untuk sampling kalau seandainya perlu sampling. Ya, ini kayaknya nggak perlu sampling. Kita nggak ada perlu sampling. Ini rencana audit. Nah, nomor ini nomor pengajuannya. Nggak usah diubah aja, Bu ya. Nah, jenis sertifikasinya baru atau perubahan. Tergantung skema yang dipilih oleh eh, pelaku usaha tersebut. Dia baru atau perubahan. Kalau baru, ya hapus perubahannya ya bisa centang seperti ini. Ya, nah seperti itu. Ya, kalau baru, berarti kan ini jenisnya baru ya. Nah, nama pelaku usahanya ditulis. Bu, dari mana melihat nama pelaku usahanya? Ya, dari manual SJPH-nya. Alhamdulillah. Alamatnya di mana? Ya, ini alamat. Buat jelas aja Bu, kalau misalnya di sana hanya ada alamat alamat usaha. Berarti, ya. Tanggal berapa tujuan audit tadi nanti disesuaikan untuk memverifikasi. Ya, memverifikasi sesuai dengan style ya. Harapan ini tergantung
SJPH tadi. Ya, tergantung manual SJPH-nya. Dan biasanya NIB-nya, nah manual SJPH itu panduannya juga dari NIB-nya. Alamat itu harus sama, di manual itu harus sama dengan NIB-nya. Ya, makanya salah satu syarat pengajuan sertifikasi halal itu adalah NIB dan penyelidik halalnya. Nah, standarnya apa ya? Keputus Kepala BPJPH nomor 20 2023 dengan 78 ya. Nah, lingkup auditnya apa-apa saja nanti ya. Boleh apa namanya? Perusahaannya ya, tergantung nanti dari manualnya ya, ataukah fasilitas gudangnya itu kita masuk ke ruang lingkup audit. Nah, metodenya bagaimana? Ambil aja dari metode audit yang sudah saya jelaskan tadi ya. Cek dokumen, kemudian wawancara ya. Nah, wawancara, kemudian pengecekan. Nah, metode audit ini harus tergambar di di sini, di rundown ini. Kalau seandainya kita ada metode audit itu adalah observasi, pengecekan ke gudang, harus ada di sini. Di rundown ini aktivitasnya adalah pengecekan ke gudang. Jadi harus sinkron ya Bapak Ibu ya antara agenda kita dengan yang ini tadi. Nah, dengan metodenya tadi. Ya. Nah, timnya siapa-siapa aja. KTA ini adalah ketua tim audit ya atau ketua tim auditor ya. Anggota ya. Bukan auditor anggota ya. Nah, kalau seandainya besar, kita bukan hanya ada ketua, ada anggota, ada observer. PPC ini apa namanya personel-personel yang lain ya, seperti itu. Boleh dua, boleh bertiga, nggak apa-apa. Nah, dok, kalau saya kemarin kan sama Pak Durain ya, berarti anggota saya Pak Durain. Biasanya sih tim Bu dia kalau ngaudit itu nggak bisa sendirian ya. Nanti kalau sendirian kan hasilnya kan nggak ada yang mau cross checknya. Ya. Dokumen. Nah, dokumen apa saja yang akan kita audit? Manual, prosedur, instruksi kerja, rekaman kalau dia ada rekaman. Ya, rekaman apa Bu? Yang di bagian kriteria komitmen dan tanggung jawab. Kalau dia ada rekaman Zoom, ya, atau dia ada rekaman kegiatan pada sosialisasi ataupun implementasi. Fasilitas. Nah, fasilitasnya apa saja yang perlu? Nah, fasilitas ini akan disiap ya. Silakan Pak. Rekaman ini durasinya berapa lama? Nggak ada patokannya Pak. Asal dia sudah bisa memperlihatkan ini kegiatan sudah dilakukan. Ya, seperti itu. Ya, bukti implementasi. Nah, fasilitas, ya tentu fasilitas ini ya, nah ini makanya yang namanya rencana kita ini akan menjadi panduan ataupun pedoman dan persiapan bagi si auditi. Karena kita nanti di fasilitas kita perlu apa? Kita perlu ruang untuk opening dan meeting. Berarti mereka akan menyiapkan ruangan khusus untuk meeting kayak gini ya sebelum kita terjun ke ataupun pengecekan ke lapangan. Personil, kita perlu personil ya. Dia akan menyiapkan personil-personilnya yang akan standby ataupun misalnya untuk diwawancarai. Kita kan ada wawancara kan. Nanti dia akan mempersiapkan siapa nih personil yang akan diwawancarai. Dan fasilitas lainnya boleh disebutkan kalau mau disebutkan secara mendetail ya. Nah, distribusi laporan itu ya pada untuk pelaku usaha, BPJPH, MUI untuk sebagai apa namanya syarat pengajuan hasil audit kita. Dan tim auditi sebagai kopinya. Nah, ditandatangan Ibu, nama, tanda tangan, tanggal. Ya, jadi bukti legalitas itu adalah tanda tangan kalau di laporan. Nah, ini yang kedua, rundown audit halal. Ya, Jadi cuma ketua saja. ya ketua aja. Dan disebutkan LPH mana? Di bawah ini. Ya. Nah, rundown audit halal. Ya, tanggal, waktu. Kalau seandainya ini 1 hari, berarti 1 hari. Kalau 2 hari, buat 2 hari. Rundownnya seperti apa ya? Sesuaikan aja. Kalau seandainya tidak ada sampel, sesuaikan aja dengan yang umumnya saja seperti yang saya buat tadi. Ya, tanggal sekian, jam sekian, ini biasanya pengecekan. Personilnya siapa-siapa aja. Misalnya kalau seandainya pengecekan tentu auditor, kalau perlu observer,
dan kalau kalau seandainya dari pihak usahanya kan harus ada juga di sini personel gudang, misalnya tetap staf gudang personel yang terlibat di dalam agenda tersebut per item kegiatannya. Nih, kalau ada kegiatan. Nah, ini yang terakhir ini ada daftar sumber daya audit. Nah, misalnya sudah tahu di sini tidak ada, ini harusnya ada ya. Harus ada. Borang audit harus ada keterangan. Kalau tidak ada, ya bagaimana, Bu? Ini harus disiapkan. Berarti kita minta surat tugas kita kepada LPH kita. Ya. Form daftar hadir, apa-apa saja, opening dan closing, alat tulis, untuk apa keterangan untuk kegiatan membuat laporan. Tiket pesawat, apa keterangannya, Bu? Misalnya ketika pesawat PP, transportasi, siap sedia, apa nama sebut di sini? Yang perlu dikasih keterangan. Ya, itu aja untuk lembar tugas yang pertama, persiapan pemeriksaan bahan PPH. Ada pertanyaan, Bu? Kita masih ada waktu nih 15 menit. Ya, silakan Pak Rada. Contoh borang Borang apanya? borang yang di halaman bawah. Yang mana? Ini. Borang audit yang bawah. Nah, juga ada surat tugas. Kemudian borang Oh, borang audit halal itu nanti di UK yang ketiga pada waktu pelaksanaan. Ada nanti Pak, ada daftar checklistnya. Nah, jadi kita yang di UK pertama ini untuk melis aja, melis apa namanya kegiatan, melis peralatan ataupun sumber daya kita yang akan kita siapkan. Checklist kita aja, oh kita surat tugas ada, borang audit ada, seperti itu kan. Nanti pas sudah ke sana ketinggalan rupanya borang audit kita atau ketinggalan checklist kita gitu kan. Apa yang mau kita checklist kan? Kita harus membawa persiapan kita juga ya ke lapangan kan. Dokumen yang akan kita bawa tuh kita juga sudah siap. Apa-apa sajanya ini tadi, Bu. Nah, manual, prosedur, instruksi, rekaman bisa juga ditambahkan dengan dokumen kita sendiri. Ya. Jadi sumber daya ini untuk kita. Kalau yang dokumen ini untuk orang itu, Bu. Ini dari ini pelaku usaha. Kalau yang SDA kita, persiapan kita pribadi, auditor. Dan ini kan persiapan-persiapan auditor ini. Yang ini nih, surat tugas, form daftar hadir ini boleh kita, boleh orang sana juga. Tapi kalau kita mau siapa-siapa aja orang yang kita spesifikkan, kita buat sendiri aja, ya. Jadi biasanya juga bisa juga kita minta pada pelaku usaha yang form audit. Tapi kalau alat tulis kantor, ya kita sendiri yang menyiapkan. Masa kita minta, ada kertas nggak, Bu? Kayak gitu. Ada pena nggak, Bu? Nggak kan? Jadi yang kalau yang sumber daya ini itu internal ataupun persiapan dari si auditor. Kalau seandainya yang dokumen segala macam itu pihak auditinya. Berarti kalau mau orang audit ini kita Ya kita yang siapkan, Bu. Mereka nggak tahu apa-apa, mereka cuma punya manual SJPH aja, Bu, sama dokumen-dokumen implementasinya. Ya, tapi kalau form-form audit, kita yang punya auditor. Dapat dari mana? Dari LPH-nya. Nanti LPH-nya biasanya akan mempersiapkan form segala macam. Daftar hadir. Kan, seperti itu. Itu dari LPH-nya yang akan menyiapkan. itu nanti ada materi selanjutnya. Ada. UK kedua, masih ada 3 UK lagi, Bu. Aku juga nanti tadi sampling gitu kan. Iya. Itu sampling itu nanti ada nggak yang membahas mana yang patut disampling, Ya. mana yang enggak. Nah, itu nanti mungkin lebih cocok pada saat materi bahan dan titik kritis bisa juga Ibu tanyakan atau nanti pada saat pelaksanaan yang UK ketiga. UK ketiga kan pelaksanaan audit ya. Kalau ke UK keempat itu menyusun laporan. Laporan audit. Nah, seperti itu. Ada 3 lagi, Bu. UK-nya ada 3 lagi. Tidak harus itu rumah makan tadi kan ini ada Ya, rumah makan Mendol tidak perlu sampling. kalau untuk SAS dan apa minimal sampel makan pasti ada air haus kalau untuk ini karena air yang dipakai yang kalau makannya masih E. coli itu ya akan juga kayak SPBD sana. Kalau seandainya itu kan kalau seandainya kita apa namanya dia sudah pakai sertifikasi halal, berarti kan udah kita luluskan
yang masalah air kan gitu kan. Makanya tapi kalau agak ribet itu seandainya dia pas mendaftar air itu nggak dicantumkannya dia pakai air dari mana atau air sumur. Nah, air sumur nah, berarti kita perlu cek sampel di sana ya air Ya, sumurnya kan. walaupun air PDAM, untuk contoh SPPG ini, Mm-mm. Sob. SPPG ini dia udah pakai PDA kan? Nah, SPG itu dia harus pakai air galon. SPPG yang punya keluarga saya itu dia pakai air galon, Bu. Nggak harus tuh, ya. Ya memang nggak harus, tapi dia harus Tapi yang menyiapkan. kalau itu Ibu ketahui, Hmm, 63% itu, mm-mm. 80% itu posisi nirkolis. Ya harusnya kan dicek lagi kan. Iya, kan rutin. Kalau Nggak seandainya, setiap bulan, mm-mm. sebulan sekali. Makanya Bu itu apa? Nanti kan kita sebagai auditor kan kita kan bisa ngecek ya. Itu bahan itu kegunaannya di mana. Makanya nanti pada manual SJPH harus ada diagram proses alirnya. Di mana barang itu atau bahan itu digunakan, sebagai apa dia digunakan. Apakah sebagai bahan baku utama? Kalau air bahan utama berarti kan minuman. Tapi kalau seandainya dia sebagai masakan, biasanya kan dia sebagai bahan penolong. Ya, berarti kan dimasak pagi kan esensi polinya kan mati, Bu. Itu. Nanti ada tuh bagian harus ada di manual SJPH itu salah satunya selain layout ya layout fasilitas segala macam fasilitas ya. Nanti dia ada daftar bukan daftar diagram alir dalam diagram alih produk. Jadi kita tahu di mana itu apa fungsinya di mana. Titik titiknya tahu kita. Cuman karena airnya nggak bisa, itu rata-rata digunakan kan bukan cuma untuk proses, Ya, bukan untuk penolong, tapi juga untuk pencucian. nah ya. Misalnya kayak di SPPG itu kan komponen Makanya di situ kan ada diagram alir fasilitasnya, Bu. Di mana dia mencuci, di mana dia letakkan apa namanya eh, peralatannya. Kan kita lihat. Nah, kalau seandainya udah apa pada waktu mereka submit dokumen itu kan bisa dilihat. Oh, ini nanti. Nah, itu catatan kita. Nanti kami akan mengecek ya bagian fasilitas ini. Nah, seperti itu. Kita cek di sana. Kadang-kadang kan nggak kebayang sama kita ya aman kita pikir ternyata pas di lapangan rupanya tempatnya sepi nggak ada sekat segala macam kemungkinan kontaminasi silang ada mencuci daging dia seperti itu kan berdekatan dengan tempat penyajian kan nggak boleh Bu mencuci itu kan nggak boleh berdekatan dengan tempat penyajian nanti sedikit-sedikit paham sedikit-sedikit tidak paham Bu nanti seiring waktu dengan pelatihan itu insya Allah pengetahuannya semakin bertambah wawasannya insya Allah ada lagi yang mau ditanyakan silakan Bapak Ibu semuanya. Absensi udah ada ya? Belum? Sama Hakim. Oh, belum Hakim? Hmm. yang banyak ya tapi Oh, jamnya. jamnya kebanyakan nggak semua buat pematerian. Nanti ini materinya saya upload sekali dengan file tugas L kelas 1-nya ya, Bapak Ibu ya. Satu Google Drive aja. Kalau enggak tuh nanti saya minta Hakim, Ibu minta tolong nanti siapkan Google Drive-nya aja bahan yang materi dan juga Google Drive bahan dan Google Drive tugas. Ya. Juga tugas dan Google Drive tempat pengumpulan. Mungkin 3 ya, Bu. Apa drive Google Drive yang folder materi, folder tugas, apa tugas ya, Bu. Ada satu lagi Google Drive khusus folder untuk pengumpulan tugas. Tugas. Ya, OJT dan tugas-tugas UK-nya, unit kompetensi per unit ya, Bu. Ya, nanti ada tugas. Insya Allah. Ada lagi, Bu, yang mau ditanyakan? Silahkan. Pak Yoli bisa mengikuti pelatihan dengan baik, Pak? Lupa pula saya menyapa Pak Yoli nih. Pak Yoli? Bisa. Oh, bisa ya, Alhamdulillah. Jadi nanti manual SJPH-nya itu hmm, bisa saya kirimkan juga lah ya, manual SJPH. Karena nanti Ibu, saya nggak tahu nih nanti Ibu, apakah Ibu Risma juga menggunakan manual yang sama, ya, manual studi kasus yang sama. Tapi saya udah bilang kemarin kalau bisa kita sama aja, UK1 dengan UK2. Di UK3-nya mungkin berbeda juga nggak apa-apa. Kita itu ini kan barang baru
Nggak apa saya tanya nih. Nggak apa-apa. Ini UKA itu ada berapa tadi itu? Ada 4. Ada 4. Ya. Persiapan pemeriksaan, Ya. lulusan. Ada pra pemeriksaan. Ya. Nah, bahan dan apa tuh di sini? Enggak, nih mungkin saya share sedikit karena waktu kita masih ada jadwal pelatihan ya. Nanti itu nampak. Udah ada. Udah nampak materi-materinya kan? Udah. Cuman struktur materi yang itu ada nggak? Yang mana? Struktur. Nah, ini UK1, UK2 pra pemeriksaan, bahan dan PPH. Nah, pra pemeriksaan ini kita lihat nanti bahan-bahan, daftar checklist, daftar bahan, checklist segala macam ya. Nah, ini nanti ini pemeriksaan bahan ini audit, pelaksanaan audit Bu yang UK ketiga. Nah, nanti di sini ada pengetahuan tentang bahan dan titik kritis kehalalan produk barang gunaan, kimia, biologi, rekayasa, genetik, sejarah logistik. Nah, nanti di sini dari pengetahuan ini nanti membantu kita untuk menentukan titik sampel ataupun titik yang akan kita fokuskan proses audit untuk pengecekan dokumen ataupun juga nanti sampelnya. Ataupun nanti pada waktu diagram alir kita lihat kemungkinan terjadi kontaminasi silang. Kemudian bukan besok, kayak di Sabtu ya, pengetahuan tentang bahan dan titik kritis kalian produk makanan dan hewan sembelih. Ya, hewan sembelihan. Ini ada tentang bahan halal produk farmasi dan kosmetik. Ini bahan-bahan yang dan titik kritis pengetahuan ini kita sesuaikan dengan bahan ataupun bahan yang wajib disertifikasi halal. Ada apa saja? Ada gunaan, produk kimia, biologi, rekayasa, logistik. Logistik itu termasuklah bahan-bahan yang kita gunakan di rumah tangga sehari-hari. Sikat gigi, atau misalnya UMKM, kayak sate, pelaku usaha yang sate, dia kan pakai kuas, Bu. Kuas untuk mengoleskan mengoleskan saus segala macam. Nah, itu pun kita harus cek. Karena itu termasuk logistiknya. Makanan udah jelas ya, makanan hewan sembelih ya. Kemudian ada itu saja, Bu. Jadi bahan-bahan pengetahuan bahan ini kita berikan untuk bahan-bahan yang wajib disertifikasi halal. Ya. Kemudian produk farmasi di mana kehalalannya nanti ini Bu Rika Septriani yang bidangnya sendiri ya, orang farmasi apoteker. Nah, yang terakhir ini Pak Edi apa namanya rencananya Pak Edi, tapi beliau kayaknya ada agenda, nanti akan saya cari narasumber yang lain ini. Laporan pemeriksaan bahan. Nah, yang kedua kita periksa daftar bahan segala macam ya. Yang UK ketiga kita melakukan proses audit ya. Yang keempat itu kita melakukan laporan ataupun membuat laporan pemeriksaannya seperti apa, itu UK yang keempat. Nanti ada standar pengujian laboratorium halal dengan Pak Sandi. Nah, ini fatwa-fatwa majelis tentang dan tata cara penulisan laporan hasil audit. Aplikasi si halal ini BPJPH dari OMUI semuanya ya, ini orang-orang yang berkompeten yang akan memberikan materi. Nah, nanti kita ada role play and simulasi, nanti akan dikomunikasikan lagi sama hakim ya. Evaluasi tugas dan pendalaman materi ini mungkin bukan Pak Durain ya, mungkin ini sama MOT dan tim aja ini nanti. Post test, nah closing dan pengumuman OJT. Ada ini bukan ini post pretest ini udah ya kemarin ya. Kita ada post test lagi, nanti ada closing dan pengumuman OJT. Tapi sebagai informasi sudah saya sampaikan aja, OJT-nya 1 minggu diberikan waktu. 1 minggu itu OJT dan laporan. Dikumpulkan 7 hari setelah pengumuman OJT. Boleh sama Bu, itu tadi ya. Boleh tempat usahanya sama asal produknya berbeda. Oke. Jadi OJT itu semi tugas kelompok ya Bu ya, seperti itu. Ada mungkin bagian-bagian yang sama dan ada bagian yang berbeda. Ini kayaknya waktu Ibu Irismanya udah datang belum ya? Nanti akan dilanjutkan sama Ibu Risma. Ini nggak apa-apa selagi Bu Risma belum datang. Kalau mau bertanya, dia mau ditanyakan, silakan. Ini ada yang chatting. Oke Pak Yoli. Alhamdulillah. Aman ya Pak Yoli ya? Lewat Padang Panjang, Mbak Anai.
Pak. Aman, Bu, aman. Kami balik. Ada Kami lagi yang mau balik, kita Bu. diskusikan, Bapak Ibu? Kenapa, Pak? Ya, kami balik, Bu. Aman, aman, Bu. Aman, alhamdulillah. Ya, Jadi berputar, Bu. semoga pelatihan ini dapat meningkatkan wawasan ya dan juga kesadaran kita sebagai auditor. Ya, terutama berkaitan dengan UK1 melakukan persiapan, ya, rencana persiapannya seperti apa. Kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, kita ya tidak ada lagi pertanyaannya Bapak Ibu. Sudah cukup jelas? Nanti kalau misalnya ada yang Boleh. mau Saya kan ada di grup. Saya kan ada di grup kan, Bu. Boleh kontak saya. Boleh. Pertanyaan mungkin yang hari ini atau sekarang belum terlintas ya, Bu ya. Kita tuh kan kadang terlintas pertanyaan tuh ketika kita melakukan hal tersebut ya. Baru terlintas. diragukan. Boleh. Boleh diskusi nanti di grup ataupun japri saya pun dipersilakan. Tidak ada pertanyaan, kita tutup dulu ya pertemuan kita hari ini. Jadwal sesuai dengan jadwal yang sudah habis juga. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan juga apa namanya tadi sedikit trouble ya permasalahan teknis ya dengan laptop saya. Saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin lift dulu ya Bapak Ibu.